Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau Islam waktu itu kita memang sangat anti juga termasuk ya. Dan setiap kali ada azan di TV selalu saya keraskan volumenya. Begitu kakak saya dengar saya keraskan volumenya pasti selalu dimatikan sama kakak. Nggak usah dengerin ini, matikan dulu kalau mau nonton, nanti setelah selesai azannya baru dinyalakan lagi TV-nya. Sempat was-was juga mau pulang. Mau pulang was-was karena kepikiran nanti bagaimana respon di rumah. Waktu itu sempat mengurungkan niat pulang karena takut tadi. Nanti di rumah kalau keluarga marah dan lain sebagainya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Abdurrahman Pires? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton sekalian juga sehat selalu. Sekarang ada di Jogja, tepatnya di rumah Ustaz Abdurrahman Pires. Beliau seorang penghafal Al-Quran, tapi siapa sangka kalau dulu sebenarnya beliau adalah seorang mu'alaf. Ya, kita akan mendapatkan cerita bagaimana perjalanan beliau berhijrah dari apa dulu Ustaz agamanya? Katolik. Dari Katolik menjadi seorang Muslim, bahkan menjadi seorang hafid, dan beliau sekarang mengajar di pondok Taruna Al-Quran Ya. di Jogja. Baik, Ustaz. Sebelum ke inti cerita tentang mengapa kemudian tertarik Islam, bisa nggak diceritakan dulunya kehidupan keberagamaan Ustadz Pires, dari keluarga apa, asli mana gitu. Oh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu. Nama Abdurrahman Pires, itu nama hijrah. Kemudian nama asli saya adalah Mariano Pires. Pires adalah marga dari bapak, aslinya dari Timor Leste. Jadi Timor Leste di sana masih menggunakan marga dari bapak, kemudian nanti terputusnya di perempuan. Nah, jadi keluarga itu notabene semuanya beragama Katolik. Berapa saudara? Saudara ada 8, cuman ada meninggal 1. Semua Katolik ya? Ya, semuanya Katolik. Jadi orang tua, ayah, semua ayah ibu asli Timor Leste semua? Asli dari sana semua, dari Timor Leste semuanya. Lanjut. Nah, kemudian tahun 99 itu kan sempat pecah konflik di Timor Leste waktu referendum itu. Kemudian kita yang pro ke Indonesia harus keluar dari Timor Leste, sehingga pada saat itu kita dijemput oleh Angkatan Laut, dari TNI Angkatan Laut, kemudian dibawa ke Nusa Tenggara Timur di NTT. Kemudian sesampainya di NTT itu kita statusnya pengungsi ex tim-tim. Tim-tim itu Timur-Timur dulu namanya. Sekarang Timor Leste. Sampai hari ini kita masih di camp pengungsian. Jadi kita belum punya tanah tetap di sana, jadi masih menggunakan tanah milik pemerintah. Kemudian ya semua yang ada di situ dari pengungsi dari Timor Leste itu hampir semuanya beragama non-Islam. Leste aktif ke gereja ya? Kita semua termasuk orang yang aktif. Kalau saya paling rajin itu waktu sudah di NTT. Karena waktu di Timor Leste itu kan masih kecil lah, masih usia 5 tahun, 6 tahun lah gitu kan. Nah, waktu di NTT itu lah baru mulai rajin ke gereja, kemudian sudah ikut namanya apa namanya? Kalau kita di sana namanya sambut baru. Sambut baru itu nanti jadi kalau kita ke gereja itu boleh makan yang roti itu. Kalau kita di sana namanya tubuh Kristus. Nah, itu kalau sudah ikut namanya sambut baru.
Nah, kalau sudah ikut ritual sambut baru itu tadi, barulah kita boleh nanti ke gereja boleh makan yang roti kecil yang biasa dibagi oleh pastornya itu. Kalau belum sambut baru, belum boleh. Itu juga nanti ada beberapa doa-doa harian yang kita disuruh hafalkan gitu. Nah, itu juga saya sudah. Jadi waktu itu sebenarnya orang tua kepengennya saya dilanjutkan ke sekolah kepasturan. Ya, jadi di Kupang itu, di NTT itu. Cuman karena saya waktu itu karena tahu teman saya mau lanjut ke Jawa, saya ngotot pengen ikut. Oh, gitu. baik. Sebelum fase di Jawanya, orang tua juga aktif di gereja ya? Kalau orang tua tidak terlalu. Yang rajin itu anak-anaknya. Yang paling rajin saya. Itu, saya yang paling rajin ke gereja. Kemudian ikut aktif ke gereja ibadah atau juga aktif kegiatan-kegiatan? Kalau untuk kegiatan-kegiatan jarang ya, tapi saya mulai rajinnya itu ketika mau ada acara sambut baru itu. Nah, itu kan kita harus aktif. Jadi nanti setiap seminggu itu seminggu sekali kita wajib ke gereja untuk latihan. Kita latihan hafalan doa-doa, juga nyanyi-nyanyian itu. Dan itu kita hafalkan. Kemudian nanti bagaimana cara pengakuan dosa dan lain sebagainya itu juga kita di sana praktek di gereja sama pengajarnya di sana. Kalau di sana namanya sekolah minggu. Gitu. Baik. Berapa tahun di Kupang? Dari tahun 99 itu sampai 2007 itu baru saya ke Jawa, ke Jogja. Nah, kalau sampai hari ini keluarga masih di NTT, tapi keluarga besar di Timor Leste. Oh, gitu. Keluarga, orang tua, saudara-saudara masih di NTT? Bapak istri 2, yang istri pertama itulah semuanya keluarga di Timor Leste, yang dari ibu saya itu yang di NTT. Ya, sampai sekarang? Sampai sekarang. Cuman sekarang kakak saya itu di Kalimantan. Kemarin sempat adik saya juga yang bungsu itu sempat saya bawa ke sini. Ke Jogja, sekolah di sini, ya, hampir mau lulus sebentar lagi juga. Alhamdulillah itu juga sudah mu'alaf tahun 2016. Gitu. Baik. Punya kesan atau khusus atau kesan mendalam ketika masih menjadi non-muslim? Kalau kesan mendalam sempat ya, karena saya termasuk anak yang rajin juga ke gereja, jadi setiap pernah ada kedatangan dari pendeta itu yang sering acara untuk penyembuhan massal. Jadi kalau ada yang sakit nanti dibawa ke panggung kemudian sembuh itu diobati. Nah, itu sempat saya di situ begitu yakin lah dengan agama saya waktu itu. Karena melihat kejadian seperti itu bisa sembuh dan lain sebagainya oleh pastor itu. Dari situ saya merasa sangat senang lah bisa di agama ini. Gitu. Karena rajin ke gereja termasuk yang disayang oleh pendeta berarti ya? Kalau ini sih kita memang rajin ke gereja, tapi kita bukan seperti dekat dengan pendetanya, bukan. Tapi kita memang dekat, tapi bukan ada anak kesayangan, tidak ada. Tapi semuanya jadi anak kesayangan pendeta semua begitu. Jadi kalau yang sering rajin ke gereja itu nanti akan difokuskan untuk ikut sambut baru tadi. Gitu. Itu harus syaratnya yang pertama dia harus rajin dulu ke gerejanya itu. Saya kader ya? Ya, kader lah seperti itu. Waktu itu sudah punya persepsi tentang Islam? Waktu itu atau persepsi terhadap Islam seperti apa? Kalau Islam waktu itu kita memang sangat anti juga termasuk ya, karena yang pertama saya agak anti dengan Islam itu Islam melarang makan babi, karena kita di sana kan makan babi, itu hal biasa. Ada makanan-makanan yang dilarang, kemudian dengar lagi kabar-kabar tentang teroris dan lain sebagainya yang selalu dilekatkan dengan Islam. Sehingga karena kita di sana kan ya termasuk yang pendidikannya masih menengah ke bawah, sehingga mudah terbawa arus ketika lihat di tontonan di televisi Islam seperti ini buruk, pasti kita terima itu. Maksudnya mudah kita ambil gitu, sehingga pandangan kita itu Islam itu jelek, buruk lah itu. Nah, termasuk
teman saya tadi itu, yang muslim di situ di sekolah itu selalu dibully, selalu kena bully. Gitu. Walaupun tidak secara fisik, tapi bully dalam artian diejek dan lain sebagainya itu sering. Gitu. Karena tadi sudah terbawa dengan tontonan-tontonan yang ada di televisi. Gitu. Iya. Baik. Ada lagi Ustaz, hal yang mendalam, yang terkesan di dalam agama yang lama dulu selain tadi itu? Masih ada nggak? Ya, sama waktu setelah pengakuan dosa, karena kita setelah pengakuan dosa itu kan sudah dikatakan bersih dari dosa. Jadi karena sudah mengaku dosa kita, Bersih dari dosa? ya, jadi sudah bersih dari dosa, dan dari situ kita merasa bahwa wah enak sudah nggak ada dosa itu kan. Karena kepercayaan kita di agama sebelumnya itu kan setiap orang itu membawa dosa, lahir langsung bawa dosa. Dosa waris. Ya, dosa waris dari Nabi Adam gitu. Nah, kemudian nanti adalah ada namanya pengakuan dosa itu, kemudian diampuni dosanya, sudah bersih. Nah, kemudian ya apa ya, lagu-lagu yang masuk ke kita itu seakan-akan menghipnotis kita. Jadi ada yang sampai begitu yakin dengan lagu-lagu itu, kemudian membawanya semakin cinta dengan agamanya, semakin cinta dengan keyakinannya. Itu mungkin lewat lagu-lagu musik-musiknya itu kan, sehingga menghipnotis para pendengarnya itu. Iya. Gimana perasaan Ustadz Pires setelah pengakuan dosa tadi, merasa sudah nggak berdosa dan sebagainya, itu menghilangkan beban gitu, atau kemudian wah kalau gitu saya bebas nih gitu? Ada Ya, pasangan sempat ada seperti itu. Jadi setelah pengakuan dosa, ya karena kita waktu itu kan memang masih anak-anak SD ya, pikirannya oh berarti saya sudah nggak ada dosa nih. Kalau saya bikin dosa berarti dosa saya baru 1-2 bisa dihitung lah. Makanya ya kita merasa bebas. Begitu ya pikirannya sudah plong gitu. Karena merasa tidak ada dosa gitu. Baik, itu fase kehidupan berkatolik ya. Nah sekarang ini mau mulai ini, mulai perjalanan ke Jawa tadi itu gimana? Itu sampai kemudian mengenal Islam. Waktu masih sekolah kelas 5, kelas 6 itu masih sekolah SD, saya memang termasuk di antara keluarga semua itu saya yang paling senang ketika azan di TV. Jadi kalau ada azan di TV itu selalu saya keraskan volumenya. Gitu. Sekalipun waktu itu masih non-muslim ya? Ya, padahal masih non-muslim. Jadi kadang saya dengarkan, kemudian juga saya baca arti di bawah, karena kalau di TV kan biasanya ada arti di bawahnya itu. Saya baca, jadi secara tidak langsung itu masuk ke alam bawah sadar, hafal saya. Dan setiap kali ada azan di TV selalu saya keraskan volumenya. Begitu kakak saya dengar saya keraskan volumenya, pasti selalu dimatikan sama kakak. Nggak usah dengerin ini, matikan dulu kalau mau nonton, nanti setelah selesai azannya baru dinyalakan lagi TV-nya atau dihilangkan volumenya, itu baru nanti setelah selesai azannya baru boleh dinyalakan lagi volumenya. Nah, selalu seperti itu. Jadi kadang pun saya curi-curi waktu. Kadang kalau pas kakak nggak ada saya kerasin volumenya. Bahkan kadang pun sholat subuh itu, azan subuh itu kan kadang ada azan di TV juga. Itu saya bangun. Jadi bangun hanya sekedar untuk dengarkan azan aja. Kadang bapak saya juga ada nonton. Jadi bapak itu bangun, saya beberapa kali lihat bapak saya itu juga nonton juga. Ya, nonton, tapi entah bagaimana kok bapak itu sepertinya punya perasaan ke sana, firasat. Jadi begitu saya masuk Islam, bapak itu bukannya marah atau apa, justru semakin sayang sama saya. Kemudian begitu saya waktu ngajak bapak syahadat pun, bapak merasa yang dikatakan bapak itu sudah kalian saja. Bapak nggak usah nanti jadi omongan masyarakat. Jadi kita di sana memang omongan masyarakat itu terlalu mendengarkan lah. Sehingga bapak itu tidak mau kalau anak-anaknya nanti dibully oleh masyarakat karena pindah agama tadi. Jadi bapak pun tahu kalau memang mungkin tahu firasat saya, mungkin beliau juga tahu kalau Islam itu mungkin agama yang benar. Cuman karena memang
takut nanti Ada. kalau ada omongan di masyarakat gitu. Nah, Apa kemudian- yang menarik buat Ustadz Firas terhadap adzan itu ketika itu? Apa yang? Saya nggak tahu ya, kalau ketika dengar nadanya itu kayak enak aja. Kalau sudah dengar itu kayak nyaman saja. Gitu. Jadi seakan saya itu terhipnotis untuk mendengarkan sampai selesai. Jadi kadang pun saya pengen nambahin volumenya. Jadi kalau volumenya kurang keras, saya kerasin lagi. Jadi pengen dengar sampai selesai. Hampir setiap kali saya nonton itu pasti rata-rata saya selesaikan nontonnya itu. Kecuali kalau ada kakak ya, itu pasti dimatikan. Tuh. Itu kalau adzan di TV ya, Ya. memang indah. Ya. Kalau dengar adzan di masjid-masjid gimana? Nah, kalau yang kebetulan di tempat saya, di kampung saya itu, masjid itu ada satu, tapi sudah tidak aktif lagi. Sudah tidak aktif, itu pun masjidnya ada di dalam komplek Balai Pertanian. Dan agak jauh dari rumah. Sehingga itu satu-satunya masjid yang ada di kampung saya itu sudah tidak aktif. Jadi karena memang di Kupang itu termasuk minoritas Islam, sehingga masjid itu jarang sekali kita jumpa. Lalu belum pernah mendengar adzan dari Ya, masjid jadi ya? waktu itu saya belum mendengarkan azan secara langsung di masjid itu belum, hanya di TV saja. Baik. Gitu. Nah, gimana kemudian ceritanya Ustadz Firas ke Jawa tadi? Nah, kemudian 2007 itu saya setelah dengar kawan mau pindah ke Jawa, sekolah lanjut di sini, saya maksa mau ikut. Nah, sudah pasti orang tua tidak setuju, terutama ibu. Ibu jelas tidak setuju. Kemudian waktu itu saya sempat ditanya sama om itu, ini ada 5 orang yang mau dibawa ke Jawa. 5 orang ini ternyata satu nggak jadi, satunya nggak jadi. Kemudian ada slot 01. Nah, ini gimana, mau ikut nggak? Mumpung 01. Kemudian saya izin lagi. Saya izin sama orang tua lagi, tetap nggak boleh. Sampai saya nangis-nangis, pokoknya berhari-hari saya nangis, pokoknya saya paksa sampai harus boleh. Nah, alhamdulillahnya boleh. Boleh sama ibu, tapi dengan syarat hanya untuk melanjutkan sekolah saja. Jadi boleh artinya boleh masuk Islam, tapi tidak fokus ke agamanya. Hanya sekedar sekolahnya saja. Memang waktu itu Ustadz Firas sudah ngomong mau masuk Islam. Ya, karena sama om itu kan mau dibawa, tapi syaratnya harus syahadat dulu. Oh gitu. Ya, harus syahadat, ikut syahadat dulu. Kemudian saya juga memang tidak masalah ya kan, dengan masuk Islam. Nah, kemudian waktu itu saya iakan, kata om itu iakan. Saya izin ke ibu harus masuk Islam. Waktu itu ibu agak ragu, tapi ya sudah nggak apa-apa, tapi kamu fokusnya sekolah saja dulu. Artinya Islam itu ya sudah kamu syahadat, yang penting masuk dulu nggak apa-apa, tapi tidak usah fokus-fokus, tidak terlalu mendalami agamanya. Gitu. Akhirnya setuju. Saya syahadat waktu itu, pertama saya syahadat di rumah om itu. Ada beberapa saksi waktu itu. Kemudian nama sempat ditambahi, bukan diganti waktu itu. Namanya Muhammad Mariano Pires. Awalnya. Kemudian setelah selesai, saya berangkat dengan 5 orang tadi, pakai kapal. Kemudian, nah di kapal itu, om itu sudah rencana mau syahadat lagi. Syahadat ulang. Mensyahadatkan ulang. Ya, mensyahadat ulang dengan saksi yang lebih banyak. Gitu. Nah, kebetulan karena di dalam kapal itu banyak dari jamaah tablik. Kebetulan imamnya waktu itu juga jamaah tablik. Kemudian setelah ba'da sholat maghrib, nah itu ba'da sholat maghrib di kapal, kita semua kumpul. Awal itu saya nggak tahu kalau itu acara saya, karena saya nggak dikasih tahu sebelumnya kalau mau acara syahadat itu. Saya habis maghrib itu saya masih duduk di dalam, om datang nyuruh jangan keluar dulu dari masjid, mau ada acara katanya. Nah kemudian setelah selesai maghrib, semua orang duduk di pinggir-pinggir, kemudian disiapkan meja di depan. Dari takmirnya, dari imamnya mengatakan bahwa nanti hari ini kita dapat saudara baru. Siapa ini? Ternyata saya sendiri. Kemudian saya dipanggil ke depan untuk syahadat itu. Nah, dan waktu syahadat pun saya lancar,
Artinya kalau biasa umumnya kan orang dituntun per kata. Kalau saya langsung sebutkan full syahadatnya itu, karena karena mungkin sering dengar azan itu. Nah, kemudian juga tontonan-tontonan kita yang di Kupang itu kan, di NTT itu kan rata-rata tontonan dari Islam. Karena rata-rata tontonan-tontonan itu kan Islam semua. Sering ada kata-kata yang berbau Islami itu kan sudah sehari-hari kita dengar gitu. Sehingga saya pun sudah hafal lah kalimat syahadat itu. Jadi begitu saya lafadzkan syahadat itu sekaligus, nah, sempat kaget satu masjid itu kan. Nah, kemudian setelah selesai syahadat, baru saya dicarikan nama oleh jamaah di situ. Nah, dapatlah Abdurrahman tadi. Abdurrahman, tapi piresnya tidak diganti. Cuman ya namanya tetap nama di KTP masih asli. Karena sampai sekarang sama Om nggak boleh dirubah. Karena untuk bahan dakwah gitu. Nah, dari situ nama saya diganti jadi Abdurrahman Pires. Nah, itu nama yang di Muslimnya saja. Tapi nanti kalau yang di KTP tetap menggunakan nama asli itu. Ya. Sejak itu kemudian dalam perjalanannya menjadi seorang Muslim, apa yang kemudian terjadi? Nah, kemudian setelah masuk Islam, ya mengikuti sholat dan lain sebagainya, walaupun masih lihat-lihat dulu, nyontek lah ibaratnya begitu. Kemudian setelah berhari-hari di kapal, sampai di Surabaya naik travel sampai di Jogja. Waktu itu ternyata saya masuk di pondok pesantren. Awalnya karena saya nggak tahu mau masuk di mana, karena tidak diberitahu sebelumnya kalau mau dimasukkan di pondok pesantren. Saya pun waktu itu tidak ngerti pondok pesantren itu apa. Pokoknya nyampe di Jogja itu malam hari, kita sudah capek, nggak tahu. Pokoknya di dalam ada gedung itu masuk, kemudian istirahat. Subuhnya kita dibangunkan jam 3 sebelum subuh. Jam 3 itu dibangunkan oleh Ustadz Pondok untuk persiapan sholat subuh dan mengaji di masjid. Saya waktu itu sempat marah-marah karena jam segini kok sudah dibangunkan. Ya, pikirnya ada apa ini? Kenapa kok dibangunkan? Ini persiapan sholat. Nah, pikir saya kenapa sholat lagi? Perasaan kemarin sudah sholat saya di kapal. Sudah berapa kali sholat? Karena dalam pikiran saya itu sholat ya waktu itu selesai sudah. Ternyata sholatnya terus. Nah, kemudian karena memang saya juga baru mu'alaf, teman-teman saya yang bawa sama-sama dengan saya yang di situ, karena waktu itu 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Itu masih mu'alaf semua? Yang mu'alaf saya sendiri. Oh. Yang lain sudah muslim semua. Cuman muslimnya masih muslim awam lah. Nah, mereka pun juga sama, masih karena tidak terbiasa bangun jam segitu, ya kadang pun sholat subuh pun tidak sholat. Sehingga kaget, karena kita memang orang sana kadang orang temperamen lah gitu kan, marah-marah dibangunkan jam segitu, disiram pakai air gitu. Kemudian ya sudah mau tidak mau, karena kita di situ banyak orang, yang lain sudah bangun, yang tidur tinggal kita sendiri. Karena malu nanti kan dilihatin orang, akhirnya kita bangun juga. Berangkatlah ke masjid. Pesantren apa namanya? Gimana? Pesantren apa namanya? Pondok Pesantren Darul Al-Quran. Nah, waktu itu saya masih di cabangnya yang di Bantul, Pondok Asyifa namanya. Nah, itu dulu cabang dari Pondok Pesantren Darul Al-Quran. Nah, di situ kita mulailah saya melihat orang santri-santri itu mengaji. Saya bingung, saya liatin saja mereka baca apa itu kan. Kemudian saya tanya apa yang mereka baca. Oh, ini kitabnya umat Islam, ini namanya Al-Quran. Cara bacanya bagaimana biar bisa baca ini? Oh, terus mereka juga waktu itu sebagian belum tahu kalau saya mu'alaf. Kemudian saya ceritakan saya baru masuk Islam. Baru mereka beritahu saya kalau nanti saya harus belajar Iqra dulu. Nah, kemudian setelah itu saya ditunjukkan oleh salah satu ustadz yang fokus ngajar saya Iqra. Ya, alhamdulillah belajar Iqra selama hampir setengah tahun lah, 4-5 bulan itu belajar Iqra, kemudian sampai bisa baca Quran waktu itu. Ya. Nah, setelah menjadi Muslim dan melihat fakta-fakta orang-orang Muslim, apalagi di pondok, gimana persepsi Ustaz Pires? Ya. Atau menemukan keanehan-keanehan atau merasakan keanehan atau merasa kaget-kaget atau enggak? Oh ya.
Jadi banyak pertanyaan waktu itu setelah masuk di pondok, yang dulunya kita berpikiran bahwa Islam itu agamanya keras, teroris dan lain sebagainya. Ternyata begitu setelah masuk Islam, saya tidak ada jumpai seperti itu. Bahkan dengan saudara-saudara Muslim yang lain itu begitu dekat, akrab. Kemudian juga apalagi kalau di dunia pesantren itu kan kata-katanya pun pasti kata-katanya yang bagus-bagus, karena memang di sana dikontrol semua. Kan? Sehingga dari situ jauh sekali dengan yang selama ini saya pikirkan, pandangan buruk tentang Islam itu ternyata tidak ada di situ. Kemudian setiap hari kita dapat kajian, ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz. Dari situ membuka pikiran saya gitu, membuka pikiran saya. Juga saya yang selama ini tidak terlalu mendalami tentang agama saya. Ikut Nabi aja, ikut Nabi. Bukan kuat. Malah lebih tahu tentang agama saya setelah masuk Islam, gitu, daripada sebelum masuk Islam, gitu. Nah dari situlah banyak mulai tertarik lebih dalam lagi belajar tentang agama Islam. Artinya setelah di pondok itu justru melakukan perbandingan. Ya, karena waktu itu kan pesan dari ibu itu kan jangan terlalu mendalami. Ternyata ya di bawah omnya di pondok pesantren, karena pondok pesantren itu justru memang yang diutamakan adalah agamanya. Nah, dari situ barulah saya mulai belajar mendalami agama Islam. Dan ternyata ya umumnya pun tidak ketinggalan sekolah saya, artinya tidak ketinggalan begitu. Artinya kemudian proses selanjutnya wawasan ilmu dan amal bangsa semakin kuat gitu ya. Ya. Nah, kemudian karena ibu tadi berpesan seperti itu tadi itu apa yang terjadi kemudian setelah ibu tahu atau? Nah waktu itu kan jadi setelah sekian lama saya belajar di pondok pesantren sampai awal tahun 2009. Nah itu 2009 itu rencana saya mau balik, mau pulang liburan dalam rangka liburan pondok, liburan Ramadan. Nah itu sempat was-was juga mau pulang. Mau pulang was-was karena kepikiran nanti bagaimana respon di rumah. Nah, waktu itu sempat mengurungkan niat pulang karena takut tadi. Nanti di rumah kalau keluarga marah dan lain sebagainya. Kemudian saya urungkan, setahun kemudian baru saya mulai ingin pulang. Baru saya tanya sama Ustadz saya mau pulang, tapi nanti di rumah takutnya ditanya seperti ini. Saya harus bagaimana? Nah, kemudian dari Ustadznya disampaikan, antum tunjukkan akhlak seorang muslim. Tunjukkan akhlak seorang muslim bagaimana, sikap antum terhadap orang tua bagaimana. Tunjukkan itu. Yang sudah didapat ilmu di pondok itu diterapkan di rumah. Nah, kemudian karena kita sudah di Islam bukan berarti kita mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Karena justru harus semakin taat lagi kepada orang tua selama tidak menyuruh kita kepada yang kemungkaran lah. Nah dari situ saya pulang, kemudian saya mulai praktekkan yang disampaikan oleh ustadz saya tadi itu. Alhamdulillah karena waktu saya pulang itu bulan Ramadan, jadi saya di sana difokusnya imam. Jadi kalau siang hari saya pulang ke rumah, ya sudah saya bantu orang tua di rumah. Nah, begitu sudah azan asar atau azan zuhur itu saya ke masjid. Jadi saya tidak nongkrong, karena di masyarakat di kampung saya itu anak muda itu kalau nggak nongkrong nggak asik lah kalau orang bilang. Nah, jadi harus nongkrong, harus kadang di sana itu ya kadang sudah nongkrong, bicaranya sudah ngawur, kadang pun ada minum-minum. Ya, jadi itu hal yang sudah biasa di masyarakat situ. Terus gimana reaksi keluarga terutama itu? Nah, karena waktu itu sudah sampai di rumah, saya tunjukkan akhlaknya seperti apa.
Saya pokoknya sebelum berangkat masjid saya cium tangan, kemudian pulang dari masjid juga saya cium tangan ibu. Berbeda dengan keluarga kakak atau adik-adik saya yang kalau mereka ke gereja. Mereka ke gereja pun kadang tidak cium tangan, pulang pun langsung pulang saja, tidak ada cium tangan dan lain sebagainya, tidak ada nyapa orang tua, tidak ada. Dari situ ternyata saya jadi bahan omongan. Omongan tapi dalam artian omongan yang positif. Oleh tetangga, kemudian ibu saya pun ngomong ke saya, kok beda sekali kamu dengan kakak adikmu itu. Mereka ke gereja tidak ada salam sama saya, sama ibu. Kamu salam, pulang dari sana salam. Nah, kemudian dari situ ternyata ibu tidak ada sama sekali menyuruh saya untuk masuk ke agama sebelumnya lagi. Karena dulu kan suruhnya kalau misalkan sudah selesai sekolah, balik masuk agama lagi, agama Katolik lagi. Nah, ternyata tidak ada sama sekali saya dengar kata-kata untuk nyuruh saya kembali ke agama sebelumnya. Justru karena waktu itu saya datang bulan puasa, Ramadan, yang membuatkan makanan sahur, yang menyiapkan buka puasa itu justru ibu saya. Jadi ibu sibuk menyiapkan makanan dan sebagainya, ya, justru ibu senang gitu. Tidak ada kata-kata sama sekali untuk menyuruh kembali ke agama ataupun kecewa dengan saya mendalami agama Islam itu. Karena memang melihat perubahan dalam diri, kemudian perubahan waktu saya bergaul dengan masyarakat pun beda. Nah, masyarakat pun ngomong, berbicara tentang akhlak, adab saya di masyarakat bagaimana. Ngomongnya sudah beda, santun, tidak seperti anak-anak pada umumnya yang kadang sekali ngomong pasti ada kata kasarnya di situ. Jadi Ustadz Pires waktu itu satu-satunya yang muslim di dalam keluarga ya? Sama kakak tadi. Kakak 2006 tadi kan sebelumnya sudah masuk Islam. Cuman tapi beliau tidak tinggal di... Tidak. Waktu itu masih di Sulawesi. Daerah Makassar. Kemudian sempat pulang. Kemudian tapi tidak tinggal di situ karena sudah punya istri. Sudah punya istri, tinggalnya di kampung istrinya. Jadi yang tinggal di situ saya. Nah, kemudian di tahun 2016 itulah baru adik saya bawa. Karena memang pengaruh saya di situ, alhamdulillah membawa perubahan. Kemudian tetangga saya itu sampai menawarkan anaknya. Termasuk kakak saya yang paling tua itu punya anak ada 3 orang. Minta saya bawa semua anaknya ke Jawa untuk sekolah di Jawa. Masya Allah. Dalam artian tidak masalah untuk masuk Islam pun tidak masalah karena melihat perubahan dari saya. Contohnya sudah ada. Begitu saya masuk Islam kok perubahannya beda sekali. Harusnya kan anak muda itu mabuk, kemudian nongkrong dan lain sebagainya, main kartu dan lain sebagainya. Tapi saya tidak. Bahkan saya bantu orang tua, apa yang orang tua sampaikan saya laksanakan. Saya berangkat ke tempat ibadah pun, ke masjid pun pasti cium tangan, pulang dari masjid pun cium tangan. Nah, dari situlah membawa orang-orang sekitar itu juga termotivasi untuk belajar itu, ingin jadi, masuk Islam. Berdakwahnya dengan perilaku saja. Ya. Lebih mengenai. Kemudian di pondok fokus ke Al-Quran ya? Pondok fokus ke Al-Quran. Karena memang di pondok pesantren itu kita wajib selesai 30 juz dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Mudah-mudahan sekarang serta soal ibu sekarang udah belum tadi, Ustaz? Sekarang ibu di mana? Ibu masih di Kupang, di NTT terus? itu. Jadi sempat kemarin saya pulang, niatnya memang mau mensyahadatkan ibu. Jadi sempat kita buat acara untuk ke pantai. Jadi acara kita hanya bikin acara, tapi inti dari acara itu adalah nanti ibu mau kita syahadatkan di pantai. Ya qadarullahnya sampai sana, ibu masih berpikir 2 kali lagi. Gitu. Mungkin ada kemauan, hanya mungkin harus ada ustadz tertentu yang mungkin bisa didengar kata-katanya. Artinya kalau dari anaknya yang mengajak itu kadang kurang.
harus dari salah satu ustadz yang mungkin apa namanya lebih didengar kata-katanya. Di Kupang tinggal bersama siapa? Sama orang tua itu, ibu, kakak semua di situ juga, Oh. ada adik perempuan di situ juga. Itu. Dari yang sekarang tinggal dengan ibu itu yang non berapa? Siapa saja? Hampir semua kecuali saya dan adik. Kakak kan sudah tinggal sama istrinya. Oh. Jadi di situ satu keluarga yang ada yang tinggal di situ kan ada saya, ibu, adik laki-laki yang bungsu tadi yang muslim tadi. Kemudian ada Enggak, saat ini, Sob. Saat ini yang tinggal bersama ibu siapa sekarang di sana? adik yang muslim tadi. Oh. Kan sudah pulang. Sudah pulang ke NTT. Nah, sekarang adik saya yang tinggal sama ibu, kesibukannya ngajar TPA di sana. Ngajar TPA, kadang pun tidurnya kalau malam di masjid. Karena biar bisa bangun, juga biar tidak terlalu jauh jaraknya dari rumah ke masjid itu. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ini ibunya segera mendapat Ya, hidayah, amin, amin, amin. sehingga bisa menjadi seorang muslimah. Amin. Ya, Ustadz Firas ini terkenal bacaannya bagus. Ustadz, kasih hadiah Ustadz ke penonton Hidayatul Hidayah, bacaan apa ya, Al-Fatihah apa itu? Oh, itu. Ini sekaligus sebagai penutup dari wawancara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Jadi, sebagai penutup dan sekaligus hadiah buat para penonton sekalian, mohon Ustadz Firas untuk Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ya. Abdul Firas.